Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu karena kebaikan dan kasih-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan buka hati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, saudari kami, Dr. Nike Anderson. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Jumat 2 Juni 2023. Kita boleh bersama-sama kembali dalam doa fajar. Dan hari ini kita kembali akan dilayani oleh hambanya Dr. Nike Anderson. Shalom Nike, apa kabarnya? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Iya, Shalom. baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau nyanyi dulu. Happy birthday, Nika. Oh, thank you. Happy birthday, Nika. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Nika. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Hari ini saudara kita, pembicara kita berulang tahun. Baru berusia 18 tahun. Luar biasa ya. Umur 18 tahun udah diberkati Tuhan jadi pembicara yang hebat. Ya, silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Ya, terima kasih. Ya, shalom semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk ucapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesuai dengan firman tadi yang kita baca, Mazmur 91, terjadi atas hidup kita semua. Amin. Pada hari ini firman Tuhan akan kita bahas yang berjudul dan bertema air kehidupan. Saya percaya kita semua sudah minum air ya. Pagi ini maupun yang sore hari di Indonesia, apalagi kalau cuaca panas, kita harus minum air yang banyak.
Mandi 2 kali sehari. Oke. Ya, itulah salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup di dunia ini adalah air. Tidak hanya bagi manusia, bahkan semua ciptaannya yang lain, hewan, tumbuhan, semuanya memerlukan air. Amin. Dan tak terkecuali dalam tubuh manusia ini memerlukan air sampai 70% ya. Jadi kalau kita kekurangan air, kita dehidrasi. Jadi kita tahu manfaat air itu begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan membahas bersama-sama dan kita akan mempelajari di dalam Yohanes 4, yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau ke Galilea. Dia melewati Samaria, yaitu kota Sikar. Dan di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Jadi Tuhan Yesus datang ke situ seperti biasa waktu menjadi manusia. Tuhan Yesus juga haus dan itu tepat jam 12 siang. Kalau kita baca ayatnya panjang dari pasal 1 sampai ayat 40 sampai ayat 42. Yohanes 4 ya. Di situ dikatakan di dalam ayat ke-6. Sebagai manusia Tuhan itu sangat letih. Dan sampai jam 12 siang tepatnya. Dan ayat 7 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kita perhatikan di ayat ke-6 jam 12 siang ya. Jadi itu bukan hal biasa orang-orang menimba air. Orang Samaria ini, perempuan Samaria ini datang ke situ jam 12 siang untuk apa? Untuk supaya tidak ketemu orang. Supaya dia tidak ketemu orang. Karena mungkin orang datang ke situ menimba air ya waktu tidak panas-panas. Dia menimba air saat panas-panasnya. Dia sendirian datang ke sana. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Pada waktu murid-muridnya pergi membeli makanan, Tuhan Yesus tahu dia duduk di situ. Dia meminta air, berilah aku minum. Sebab akhirnya perempuan itu bingung. Masakan engkau seorang Yahudi di ayat 9, minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena dia tahu begitu orang Samaria, orang Yahudi tidak akan mau melintasi daerah Samaria. Tapi Tuhan Yesus ini Allah yang penuh kasih. Dia mau melintasi daerah Samaria karena dia juga tahu dia mau berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Tuhan bisa pakai siapa saja dalam setiap kehidupan ini. Bahkan perempuan Samaria ini dipakai Tuhan. Kita akan nanti baca selanjutnya ya. Di ayat 10 Tuhan Yesus berkata padanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di ayat 11 dikatakan lagi, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan itu berpikir secara akalnya ya. Di ayat 12 Tuhan Yesus, adakah dia berkata lagi, adakah apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub yang memberikan warisan sumur itu? Ia serta anak-anak dan ternaknya. Tapi di ayat 13 Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Penekanan Tuhan di situ, ia akan haus lagi. Di dalam ayat ke-14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Akhirnya perempuan Samaria ini pinter juga ya, dia responnya baik. Coba berpikir kalau responnya Samaria ini, perempuan Samaria ini istilahnya bahasa Jawanya itu eyel-eyelan sama Tuhan Yesus. Mana mungkin, enggak mungkin air, kamu nih siapa marah-marah atau terpancing emosinya, karena itu siang hari.
Ini tiba-tiba ada orang berkata, kamu kalau minum air ini kamu akan haus, tapi kalau air dari aku, kamu tidak akan haus lagi. Tetapi responnya sangat baik, dia positif karena dia melihat, dia punya feeling bahwa seseorang yang berbicara kepadanya ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia berkata perempuan itu, akhirnya perempuan tuh mau gitu ya, meminta mau berilah aku air itu kalau memang itu ada. Tapi Tuhan Yesus di ayat ke-16 dia nggak langsung kasih, oh ya sini airnya tak kasih, nggak, bukan air yang dimaksudnya seperti itu. Tapi di ayat ke-16 Tuhan Yesus tuh Allah Maha Tahu, dia berkata begini, oke, kalau istilahnya kalau kamu mau air yang aku berikan kepadamu ini dan kamu tidak akan haus lagi, pergilah. Panggillah suamimu dan datang ke sini. Suruh ajak suaminya. Pergi ke sini ya. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau itu tidak mempunyai suami. Dan di ayat ke-18 dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dan hal itu engkau berkata benar. Ya puji Tuhannya ya, perempuan Samaria ini jujur. Kita belajar yang tadi responnya dia positif. Yang kedua dia ini jujur berkata benar. Padahal kalau kita melihat kejadiannya, dia ini perempuan yang tidak baik. Karena memiliki suami udah 5 dan yang ada padanya bukan suaminya. Tetapi dia berespon benar, dia berpikir positif, dan dia juga berkata benar. Jadi Tuhan melihat hati. Tuhan bisa pakai siapapun. Siapapun bisa Tuhan pakai dengan cara apapun. Bisa Tuhan pakai. Tapi Tuhan itu mau bagaimana cara respon kita kepadanya. Akhirnya perempuan itu sampai berkata di ayat 19, dikira nabi ya. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Disitulah perempuan Samaria berespon benar. Nah, banyak orang beranggapan ya dan merasa bahwa sumber kebahagiaan itu hanya ada dalam harta benda. Sumber kebahagiaan itu mungkin hanya ada semakin kalau kita memiliki kekayaan yang besar, kita punya apapun, kita bisa bahagia. Tapi kita sering melihat banyak orang, bahkan artis-artis, aktor-aktor, kelihatannya begitu wah gitu ya, punya segalanya, dikira bahagia. Tetapi belum tentu. Apakah ada damai sejahtera dalam kehidupannya? Apakah dia merasakan Tuhan dalam kehidupannya? Kalau kita tidak merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita cuman atau kita sebagai orang Kristen, kita hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Cukupkah itu? Tidak. Kita harus seimbang, baik itu jasmani maupun rohani kita tuh kita harus balance. Gak akan cukup kalau kita hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus punya pengalaman pribadi bersamanya. Karena itu sangat penting daripada semuanya itu. Karena kalau kita memiliki pengalaman pribadi bersamanya, maka kita tuh lebih dari pemenang. Kita akan bisa menjadi saksi Tuhan. Kita akan bisa menjadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, jangan cukup hanya kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, untuk kita tuh lebih dekat lagi kepadanya. Ada 4 hal yang sangat penting supaya kita ini bisa memiliki pengalaman pribadi bersamanya. Yang pertama, kita tuh harus apa? Yang pertama, kita tuh harus membangun mezbah Tuhan. Mezbah Tuhan itu harus kita bangun. Nggak cukup dengan kita menerima Tuhan, tapi kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya hidup kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga akhirnya perempuan Samaria ini pada waktu dia ditawarkan air hidup itu, dia menerima Tuhan Yesus, dia langsung bersaksi loh. Dia langsung pergi keluar kota. Dia menyaksikan di kota Samaria itu bahwa aku tuh bertemu dengan yaitu Mesias Tuhan itu sendiri, bahwa dia bisa mengetahui kondisi pribadinya dia.
Karena tidak semua orang bisa tahu kalau bukan Tuhan. Akhirnya dia pergi dan dia boleh menjadi berkat yang luar biasa. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam Yohanes 7 bahkan dikatakan di ayat ke-37. Pada hari terakhir puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiknya ialah datang kepadaku dan minum. Di ayat 38 Yohanes 7. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa yang mau di sini memiliki aliran-aliran air hidup? Saya percaya kita semua mau memiliki aliran-aliran air hidup. Oleh sebab itu Tuhan bilang dalam hati kita ini harus memancarkan yang baik. Karena kalau hati kita ini enggak baik, maka apa yang kita pancarkan ya tidak baik. Seperti pohon pun, pohon itu bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah. Kalau buahnya baik, kok pohonnya baik, buahnya baik. Kalau pohonnya tidak baik, buahnya juga tidak baik. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak baik, hati kita penuh dengan tipu muslihat, hati kita penuh dengan iri hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Akhirnya yang keluar adalah hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka itu jaga hati kita ya, jaga hati kita supaya terpancar aliran-aliran air kehidupan itu tadi. Dan dikatakan juga di dalam Yohanes 1 ayat 8. Janganlah engkau ini lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini salah satu ayat favorit saya. Yohanes 1 ayat, Yosua 1 ayat 8. Ayat favorit saya karena setiap kali saya berdoa untuk anak-anak saya selalu berkata di dalam ayat ini, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena ayat setiap kita percaya, kalau kita dalam pujian kita, dalam firman Tuhan, kita selalu memperkatakan firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat hidup kita. Iman kita tuh otomatis akan bertumbuh. Iman kita tuh otomatis akan kuat di dalamnya, karena kita memperkatakan firman Tuhan itu. Jadi perkatakanlah firman itu. Perkatakan firman itu siang dan malam. Jadi jangan lupa ya kita sering memperkatakan firman. Firman Tuhan bisa diperkatakan di dalam doa, di dalam pujian. Dan bahkan sering pujian itu juga dari firman Tuhan. Seperti ada kuasa dalam darahnya. Banyak pujian. Ku bersyukur, kasih setia Tuhan. Banyak pujian yang dikatakannya. Di dalam pujian itu ada kuasa, di dalam firman ada kuasa. Kita perkatakan, kita menjalani firman itu, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini tidak boleh khawatir ya, kita tidak perlu takut akan hari esok. Karena kita percaya Tuhanlah itu sumber air kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi bangun mezbah Tuhan ya. Yang kedua, kita tuh harus percaya kepada firman-Nya dan melakukannya. Kadang orang mendengar firman Tuhan, oh iya, terus pulang. Terus dia bertemu dengan masalah atau bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan dalam hidupnya. Dia tidak menjalankan firman itu. Contohnya apa? Misalnya tersinggung di jalan, ada yang mau nyerempet mobilnya, baru pulang gereja, begitu itu langsung keluar kata-katanya ajubilah gitu ya, langsung marah-marah sama orang itu, bahkan pakai tanda-tanda sentangan, tanda kemarahan kita. Padahal kita pulang gereja, pada firmannya mungkin tadi di gereja tentang mengasihi, kasihlah musuhmu, ya kan? Tetapi begitu di jalan ketemu orang mau nyerempet mobil, sudah tidak mengasihi, itu padahal bukan musuh tuh, itu orang lain, kita tidak kenal, bukan musuh loh itu. Kita bisa marah, kita lupa melakukan firman-Nya. Oleh sebab itu jaga hati ya. Jadi kalau mau marah memang menyebalkan. Tarik napas, sabar. Sabar ya. Jadi sabar itu kalau kita sabar,
baik semua adanya, sabar saja, mengalah aja, mengalah. Karena kalau kita tidak mengalah, nanti kita rugi sendiri. Kalau sampai mobil kita ketabrak atau keserempet, kita yang rugi, ya kan? Jadi oleh sebab itu tadi yang pertama, bangun mezbah Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya firman Tuhan dan melakukannya. Seperti perempuan Samaria ini, dia langsung meninggalkan tempayannya, dia lari ke kota menceritakan pengalamannya. Dan dia menjadi saksi sehingga di kota Samaria itu banyak orang bertobat. Dan saya percaya perempuan Samaria ini juga bertobat. Jadi ada pertobatan terjadi. Sehingga sampai orang Samaria itu bilang, Tuhan tinggal di tempat ini 2 hari lagi. Sampai Tuhan Yesus harus menetap 2 hari lagi. Karena terjadi lawatan Tuhan di situ. Terjadi pertobatan. Yang ketiga, kita harus mengandalkannya. Di ayat ke-26 dikatakan, akulah dia Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah Mesias. Jadi siapa yang harus kita andalkan? Manusia, kekuatan kita. Kita semua manusia ini di dunia cuma sementara. Nggak ada yang bisa kita banggakan di dalam dunia ini. Yang bisa kita pakai saat ini itu adalah anugerah. Kalau kita punya apa yang kita sukai gitu ya. Mungkin perempuan suka bag, tas, ya kan? Misalnya Louis Vuitton yang bermerek atau Michael Kors, Kate Spade dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa asal nggak berhutang. Beli dengan uang yang ada. Bukan kartu kredit digosok terus kartu kreditnya utangnya banyak. Begitu utangnya banyak pusing kepala karena harus bayar tagihannya. Ya, boleh semuanya boleh karena itu anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa pakai semua karena anugerah Tuhan. Jadi akhirnya yang keempat apa? Menjadi saksi Tuhan. Jadi yang pertama ya, yang pertama membangun mezbah Tuhan. Yang harus kita pelajari. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus percaya akan firman-Nya dan melakukannya. Amin. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkannya. Amin. Dan yang keempat, kita harus menjadi saksinya. Saksinya ini artinya apa? Kita ini saksinya Tuhan loh di dunia ini. Kalau kita jadi saksinya Tuhan itu kita harus hidup untuk memuliakan namanya. Jadi berkat di sekitar kita, di lingkungan kita. Bukan jadi batu sandungan. Amin ya. Jadi di ayat 39 itu kalau kita pelajari, di ayat 28 itu sampai kita melihat bahwa perempuan Samaria ini benar-benar dipakai Tuhan ya untuk menjadi saksi Tuhan. Amin ya. Jadi akhirnya hidup ini memang pasti ada masalah. Ya benar. Tetapi kita percaya bersamanya kita akan menerima pengalaman-pengalaman yang membawa kita kepada kemenangan. Saya kasih ayat lagi, Mazmur 37. Terakhir ya, penutup ya. Saat dikatakan Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini ada lagunya loh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi kita dalam firman Tuhan itu berkuasa sekali. Amin. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah air kehidupan itu Tuhan. Engkaulah sumber air kehidupan itu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar dari perempuan Samaria ini Tuhan. Untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam-Mu Tuhan. Untuk kami boleh semakin hari, semakin boleh membangun mezbah kami Tuhan. Tidak lupa untuk membangun mezbah keluarga. Juga tidak lupa membangun mezbah pribadi kami. Kami boleh mempercayai firman-Mu, kami melakukannya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh senantiasa hidup dalam mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami memberkati setiap
yang mendengarkan Tuhan firman ini Tuhan. Biarlah boleh termeterai dalam kehidupan setiap kami, sehingga menjadi mata air. Kami boleh hidup dalam hati kami yang baik Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami terpancar aliran-aliran kehidupan. Terima kasih Tuhan, biarlah air kehidupan itu boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang percayai Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.